Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Herlina dari kelas 4D. Di sini saya izin untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah statistika. Oke, di sini saya sudah punya data hasil belajar siswa pretest dan posttest penerapan metode X. Asumsi data sudah berkontribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata perbedaan nilai hasil belajar siswa pretest dan posttest. H0-nya tidak ada perbedaan hasil belajar serta H1-nya ada perbedaan hasil belajar. Taraf kepercayaan yang kita gunakan di sini adalah 95%, artinya taraf signifikan adalah 0,05. Menggunakan uji berpasangan seperti yang ada di sini. Jika min T tabel lebih kecil dari T hitung, maka T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya itu diterima. Oke, di sini kita sudah punya data. Oke, di sini kita sudah punya data. Kita ingin menguji. Pertama-tama langkahnya kita bisa klik data. Kita klik data analisis. Lalu t-test. Kita cari di t-test ya. T-test. Nah, ini for means untuk ininya kita untuk rank 1 kita bisa klik di test blok sampai akhir. Lalu di rank 2 nya juga kita lakukan hal yang sama, blok sampai akhir. Di sini labels, lalu klik labels untuk biar tidak nyampur ya antara mana nilai dan mana yang judul. Nah, di sini output range-nya saya mau letakkan di sini, jadi tidak di worksheet yang berbeda. Saya letakkan di sini. Klik OK. Ini dia. Ini sudah hasil yang kita dapatkan. Seperti prinsipnya tadi, karena T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya itu ditolak sehingga H1 diterima. Ini T hitungnya min 6 jelas lebih kecil daripada 2. Itu artinya sudah fix H0-nya ditolak. Atau kita bisa menggunakan P-nya ini 0,005 lebih kecil daripada 0,05 yang artinya H1-nya diterima. Oke, selanjutnya di soal kedua. Saya sudah punya data di sini, sudah diletakkan di sini. Nah, di data asumsi ini sudah beransumsi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata nilai hasil belajar kelompok kontrol dan eksperimen. H0-nya tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan hasil belajar siswa. Taraf kepercayaan yang kita gunakan adalah 95%, yang artinya taraf signifikannya adalah 0,05. Kita di sini menggunakan uji independen. Kita lihat dulu uji homogenitasnya. Di sini seperti prinsip dari kriteria pengujian homogenitas, jika F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya ragam populasi 1 dan 2 itu homogen. Sebaliknya, jika statistik uji F lebih besar sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Oke, di sini adalah prinsip dari uji ini, yaitu F. Menggunakan F karena kita menggunakan uji F, varian terbesar dibagi varian terkecil. Oke, di sini uji T dengan Excel-nya itu variabel 1 adalah pembilang, sedangkan variabel kedua adalah penyebut. Oke, langsung saja di sini kita sudah punya data kontrol dan eksperimen. Kita harus menjumlahkan dulu mana yang lebih besar antara kontrol dan eksperimen. Kita ketik variansi dulu di sini. Saya sudah ngetik di sini. Nah, untuk kita menjumlahkan, kita bisa menggunakan rumus F var S. Kita menggunakan rumus var S. Ini lalu kita blokir dari angka 4 ini sampai ke 8, enter. Ini dia hasilnya. Nah, kita gunakan cara yang sama di
bagian kelompok eksperimen var S juga. Lalu kita blok dari angka 7 ini sampai angka 12. Klik enter, ini di hasilnya. Oke, kita ketahui di sini bahwa nilai dari kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Itu artinya ini merupakan variabel 1, sedangkan yang kelompok kontrol merupakan variabel 2. Oke, setelah itu kita uji homogen dulu. Caranya gimana? Kita klik data dulu, lalu klik data analisis. Setelah itu kita masuk ke variance. Kita masuk ke ini F test to sample for variance. Nih di sini di rank 1 karena kita sudah menentukan ya tadi yang lebih besar adalah kelompok eksperimen, jadi kita harus fokus ke kelompok eksperimen. Kita blok dari sini. Untuk range 2 nya baru kita pakai yang kelompok kontrol, kita blok juga. Nah, labelsnya kita centang agar supaya judul dengan nilai itu tidak bercampur. Nah, output range-nya saya mau taruh di sini atau di sini. Lalu klik OK. Oke, setelah itu kita sudah mendapatkan datanya kan. Nah, di sini kita sudah lihat ya bahwasanya F-nya ini jauh lebih kecil daripada F tabel 1, jauh lebih kecil daripada 2. Lalu ini datanya sudah pasti data homogen, dan atau kita bisa dilihat nih dari I-nya 0,47 jauh lebih besar daripada 0,05, yang artinya data ini merujuk pada data homogen. Oke, selanjutnya setelah kita ketahui ini data homogen, kita lanjut lagi nih ke klik data lagi, lalu ke data analisis. Oke, karena kita sudah tahu kalau datanya homogen, di sini kita pakai yang equal variance karena ya itu tadi sudah homogen. Terus habis itu langkahnya sama, kita fokus ke eksperimen yang awal ya, yang pertama kali di blok biar konsisten saja. Nah, range 2 juga dikontrol di blok, lalu di labels klik, outputnya juga diklik, dan di sini saya letakkan di sini saja, klik OK. Oke, setelah itu nah kita sudah mendapatkan nilai ini dari sini. Oke, bisa kita lihat ya nilai dari sini bahwasanya min T tabel lebih kecil dari T hitung, min 2 lebih kecil dari 1 ini lebih kecil dari 2. Itu artinya data yang kita lakukan ini H0 nya diterima. Nah, bisa juga dilihat dari P nya ini. P kita lihat dari situ bahwasanya 0,28 jauh lebih besar daripada 0,05. Itu menyatakan bahwasanya H0 nya juga diterima. Begitu. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar siswa, kelompok kontrol, dan eksperimen. Nah, ini H0 dan H1 dapat dari mana? Dapat dari sini yang telah kita analisis. Ya, begitu. Sama seperti di uji berpasangan. Di sini juga ini saya lupa memberikan kesimpulannya tadi itu ada perbedaan hasil belajar karena dari mana hasilnya ya dari sini, dari yang kita analisis ini. Nah, H0 nya dan H1 nya dapat dari mana? Juga dari hasil yang kita analisis di sini. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.